Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CDU, sini barang USB. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai nih, supaya semua ngerasain kalau agama itu asik. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah itu asik. Nongkrongan dimanapun kalau Islam masuk mewarnai, merubah kagak pun mewarnai. Makanya kita pengen bikin kegiatan CDU bersama teman-teman Road to Jannah. Ada momen-momen tertentu di mana kita ngobrol bareng CDU tersebut, insya Allah ya. Tonton, agak rugi loh. Assalamualaikum. Oke, apa kabar? Sok bijak nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah kita ketemu lagi nih di CBU bareng Ustadz Subhan Bawazir. Lu pemirsa kaget tadi. Nggak apa-apa itu manusiawi Bray. Manusiawi Bray. Cuma gue yang tahu namanya. Kan gue nggak jadi bisa opening gitu. Insting seorang ayah. Ya udah. A few moments later. CBU ini tempat lo buat santai, tempat lo pengen bercerita dan insya Allah tempat lo nyaman di sini. Amin. Oke. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita ya di roadtojannah.id. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan bukan bintang tamu yang punya acara. Gede banget. Ustadz Subhan Bawazir dan juga ada teman saya Farid Makiade. Assalamualaikum Ustaz. Farid, Ya. Dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol yang santai ya. Yang pasti sih namanya juga Chill ya, chill. kita ngobrol-ngobrol santai dan mungkin ada relate-nya Tat, dengan teman saya ini asik. Kan hidup kita ini kadang Tat ya, hidup kita ini kadang di bawah, kadang di atas. Tapi kalau kita pun toh ada di bawah bukan berarti kan kita kalah ya Tat ya. Jadi kan kita harus terus gimana caranya supaya kita tetap optimis dan ambil hikmah dan keep moving. Asik, keep moving. Nah, ya. Pokoknya sebelum kita ngobrol masalah ini jangan lupa untuk subscribe dan dan support kita nih di sini, oke? Sip. Nah, Tat, kita ngomongin tentang down tapi optimis, Tat. Iya. Yang tadi saya sempat jelasin, Tat. Nah, menurut Ustadz tuh, kalau kita pada saat kita lagi puyeng-puyengnya jatuh nih, Tat. Cara cepat untuk bisa naik, gimana sih, Tat? Walaupun itu nggak ada yang cepat ya Tat, pasti segala sesuatu butuh proses. Tapi pengen tahu aja sih tips and triknya Tat supaya kita naiknya pun juga dengan penuh semangat gitu Tat. Bicara naik turun dalam kehidupan, kita bicara takdir yang telah ditentukan bro sama Tuhan bro. Betul. Karena takdir kita sudah diatur, kita ini on skenario kehidupan yang Tuhan telah buat gitu. Bicara naik turun, kalau teman-teman biker ya, gue sering bicara sama teman-teman biker. Agama kita ngajarin kalau lu turun lu bertasbih bro, lu naik lu bertakbir bro. Nabi ajarin. Ya berarti kan hidup juga naik turun ya. Sebenarnya kalau memang lu lagi merasakan proses turunnya apa yang lu inginkan, saran gue sih bertasbih lah subhanallah. Artinya lu puji Allah. Kenapa? Karena Allah pengen lu dekat sama dia. Bro, cuma orang yang gagal bisa nangis dalam sholatnya bro. Sedikit orang yang sukses nangis dalam sholat. Dan Tuhan suka air mata yang keluar karena takut sama Allah gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau bicara positifnya kayak gitu. Nah kalau kita lagi nanjak lu bertakbir supaya. Kenapa takbir? Karena takbir kan membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Allahu Akbar, Allah Akbar. Allah besar, kita ini kecil. Gitu lah. Harusnya kalau kita lagi menanjak ke atas, jangan lupa diri, lu lagi diuji bro. Karena susah senang ini kan ujian. Susah senang ujian. Jujur loh bro ya, Nabi yang bilang orang miskin yang sabar menghadapi ujian dengan orang kaya yang rajin sedekah dan soleh masuk surganya itu duluan yang miskin 40 tahun. Kayak sampai nih miskin masuk ke surga, dia nanya sama penghuni surga tentang orang kaya yang rajin sedekah. Kagak ketemu. Selang 40 tahun datang tuh orang kaya yang rajin sedekah. Si miskin bahasa kita nih biar gampang nangkep ini ya. Ya Allah Tuhan, lu kemana aja? Gue tungguin lu orang baik, gue sering dikasih kebaikan lu. Duh Masya Allah, gak apa-apa kan Tuhan? Ya gak apa-apa, gue banyak pertanyaan tadi katanya. Maksudnya gimana Tuhan?
Iya, gue ditanya di pinggir lobang neraka yang bau busuk tentang badan gue, tentang ilmu gue, tentang harta gue nih, harta dari mana gue ambil, kemana gue alokasikan. Kebayang gak 40 tahun baru beres, tapi nggak apa-apa kan Tuhan? Ya kan lo lihat gue nyampe ke surga juga gitu kan, tapi nyampe cuma 40 tahun. Nih yang kaya balik nanya, lu kok bisa duluan? Gue apa yang ditanya orang miskin gitu loh. Jadi pilihan, lu mau miskin mau kaya urusan lu itu, udah begitu. Lo kaya baik tapi leret ke surga, lo miskin tapi cepet. Tuh, lu kaya apa miskin lu pada? Pilihan yang C deh, pilihan C. Ya sebenarnya Allah tuh cuma pengen semua yang lu rasa itu kembalikan ke Allah, namanya istirja bro. Karena nggak ada takdir yang buruk, nggak ada takdir yang salah. Wa ma rabbuka bizolamin lil abid, Tuhan kamu tuh nggak mungkin zolim. Lu orang Islam, lu tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lu nggak mungkin diuji dengan sesuatu yang lu nggak kuat menjalani. Cuma lu butuh husnuzon, prasangka baik sama Allah bro. Allah nggak butuh waktu buat merubah keadaan kita. Ya, Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Deketin diri ke Tuhan ya. Tuh, dekat pada ya, dekat ya. Emang iya sih Tat, juga agak sedikit ya manusiawi kan tadi, kalau kita pada saat kita lagi jatuh rasa takut yang berlebihan. Wajar lah. Ya, tapi seperti yang tadi Ustadz bilang ya, brothers and sister ya, dan kita harus terus berhusnuzon. Ya, oke. Ada mau nanya? Kamu mau nanya? Oh boleh. Mungkin Ada mau nanya? penonton dulu, Boleh. penonton dulu. Tat, ada pertanyaan dari adik kita namanya Tora, Tat. Tat, kalau kita lagi jatuh kira-kira doanya apa, Tat? Biar enggak uang-uang nih. Jatuh beneran berdarah apa jatuh lagi usap? Jatuh apa nih? Bener, ini pertanyaan benar. Jadi jatuhnya lagi susah gitu. Oh lagi susah ya. Wak gitu. Tora bisa aja nanya gitu. Lagi seneng lu nggak nanya, susah lu nanya. Iya sebenarnya orang kalau lagi susah dalam agama kita tuh disuruhnya istighfar. Lu tahu gak Adam pernah ke sorga? Di sorga, bukan ke sorga, pernah di sorga. Kita masih ngayal sorga dong. Adam pernah di sorga. Tapi Adam dikeluarin dari sorga karena sebuah kesalahan, sebuah dosa. Adam keluar. Nah kan sorga itu kan hayalan. Siapanya nggak pengen ke sorga? Oh nikmatnya hidup di sorga Tapi kan kita nggak pernah dengar Adam minta dibalikin ke sorga. Nggak ada doa minta balik ke sorga. Yang ada Adam istighfar. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalau lu lihat artinya, ya Tuhan kami telah berbuat salah, berbuat zolim. Kalau kau tak ampunkan kami rugi. Tidak ada kata balikin ke sorga. Karena dia nggak ngatur Tuhan. Oke. Lu gua kasih sorga, lu nggak manfaatin nikmat gua pulangin lu ke dunia, gitu loh. Kalau pengen balik ke sorga, lu rapin hidup lu yang dulu biar bisa balik ke sorga. Jadi sebenarnya masalah yang kita hadapi, kesulitan hidup ini karena memang ulah tangan kita sendiri. Terus Allah perintahkan kita untuk banyak memohon ampun supaya bisa balik ke masa lalu yang baik. Saran gue sih ya, ada lu Tora tadi tuh yang nanya tuh, kalau memang dia pernah sukses kemudian down, ya minta ampun sama Allah supaya dibalikin ke masa lalu dia. Bukan artinya gue ngejudge dia dosa gitu ya, enggak. Emang setiap manusia pasti berbuat dosa lah. Intinya kebaikan yang dijanjikan sama Allah datang dengan istighfar. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan. Allah bilang beristighfarlah kalian, kuberikan kenikmatan yang lebih yang kalian inginkan. Karena nggak mungkin Tuhan salah meletakkan nikmat kalau ke orang yang berdosa. Minta ampun, Allah titipin semua sama Allah, sama kita insya Allah. Insyaallah. Oke, siap. Oke. Sip. Mudah-mudahan Jadi poinnya kalau memang kita punya masalah, balik ke Allah minta ampun, flashback, muhafazah. Ya ini mengkritisi masa lalu kita. Jangan-jangan ada kesalahan yang kita perbuat, istighfar, Allah bakal balikin kita nanti insya Allah. Terus yang kedua nyambungnya, kalau udah jatuh biasanya pikiran kalut. Gimana caranya biar bisa tenang? Terus yang ketiga, Tat, bagi duit dong. Nah, yang ketiga itu sama Tat. Saya kayak gitu Tat. Gimana? Enggak. Ini beneran. Iya, ini nanya. Beneran. Dia nanya. Kalau lagi jatuh kalut, ya kan jadi pikiran jadi kalut kan ya. Karena kan memangnya abang ya. Iya. Kalau adanya dia lut. Diklut gitu. Iya sebenarnya sih gini bro, apa namanya?
Ya kalut wajar, namanya kita ada masalah, kayak orang jalan kepentok pagar, gitu kan, bohong kalau nggak kalut gitu ya. Tapi kan bukan berarti kita bersuuzon, seakan-akan Allah nih memang sengaja giniin gue nih karena Allah benci, enggak. Allah itu betul-betul menginginkan kita dewasa dengan ujian. Ya bahkan dalam satu riwayat dikatakan innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah uji, Allah bikin kalut dia. Nah kalau dia sudah kalut, basic agamanya kuat, dia balikin ke Allah. Daripada gua kalut, gua mentok, mendingan gua butuh Allah. La haula wala quwata illa billah. Wah gua kalut, gua mentok gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Balikin semua ke Allah. Dan buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kita nggak bisa bicara matematik sama Allah. Ya kalau matematik kan 3 kali 4 pasti 12, betul? Ya 2 kali 3 pasti 6. Kenyataannya nggak. Ada yang 3 kali 4 2, 2 kali 3 2. Pas foto. Kadang kan takdir kayak gitu bro. Barakallahu. Saya jadi gemes nih. Iya, udah cukup ya dia Tora ya. Gimana ya? Jangan aneh-aneh. Yang ketiga pertanyaan gimana Tat? Minta uang dong gimana itu Tat? Saya agak kesel juga tuh. Saya nggak mau. Ini benar nanti dia nanya gitu. Itu berarti dia ngeliat muka kita muka tajir bro. Masalah ada enggak belakangan deh. Yang penting paling enggak dia tahu kita. Gue paling demen kalau orang lihat gue kayak ngeliat ATM pengen gesrek aja gue demen gitu. Atau pinjem dong Tat gitu. Iya, Oke, siap. Padahal dia yang paling banyak duit. Belaga kalut. Iya benar. Ajak kita main film dong. Ya. Belaga manja, belaga kalut ya. Oke. Pinjem Sip. Farid, ada yang mau ditanyain Pak Ustadz? Ada. Baik. Mungkin gini sih tadi kan aku cukup nyimak ya, pesan dari Ustadz kalau ujian, tekanan hidup atau keadaan yang membuat kita down itu sebetulnya jadi cara Allah untuk kembali mendekatkan kita sama Allah sebetulnya. Nah, yang mau aku tanyakan Tat, ini sebagai perspektif anak muda ya Tat ya. Ketika kita lagi Allah kasih tekanan hidup, ujian hidup dalam berbagai aspek ya, ada aspek mungkin percintaan, aspek mungkin kerjaan atau apapun itulah bentuk yang lagi Allah turunin ke kita. Sebenarnya cara terbaik itu Tat, apakah kita sabar menjalani ujian itu atau kita minta untuk merubah keadaan itu Tat? Yang ideal tuh seperti apa sih Tat? Apakah kita ya udah karena kita tahu ini cara Allah, ya udah kita nikmatin aja susahnya ini lama-lama. Gini Rit. Atau minta keadaan itu diubah. Gini Rit. Jadi gini. Idealnya Tat. Memang ketika kita menjalani sesuatu, kita rasakan nikmat atau tidak, ukurannya tuh hubungan kita dengan Tuhan. Kalau lu seneng tapi lu masbuk mulu sholat, ya ngapain juga lu seneng, gak ada manfaatnya. Tapi kalau lu susah, lu malah dekat sama marbot sama takmir tadi, pengen sholat aja hawanya, kayaknya lu mendingan susah deh ketimbang seneng gitu loh. Ya. Karena susah senang ini kan cuma cobaan. Ya cobaan. Artinya lu cuma diuji sama Allah dengan susah senang. Karena tuh pada akhirnya ya orang senang mati, orang susah juga mati kan. Dan orang senang juga matinya nggak ada yang bawa SHM sama PPKB STNK, betul? Orang susah ya apa yang mau dibawa juga kan gitu ya. Kita bawa asik bro. Jangan lupa hidup ini cuma mampir. Kita cuma transit. Dan hidup bukan tujuan. Makanya kalau lu ngebuang waktu tongkrong kagak ada untungnya, Al-Quran kagak lu baca, kebaikan gak lu perbuat, lu mati mau bawa apa? Sementara kematian makin mendekat dan gak nunggu tua loh. Iya. Ini minggu yang muda-muda udah pada mati loh. Hati-hati lah muda-muda ya. Berarti bisa dikatakan Tat, jangan terkecoh sama senang sedihnya itu ya Tat ya? Iya karena memang dunia medan ujian bro. Jadi lebih Iya, qayyatu abdi min ibadi bibtilaihi kata Allah. Cara aku memberikan cinta kepada hambaku, aku uji. Jadi ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang gak menyenangkan. Kalau lu senang dengan ujian gue, bersyukurlah. Kalau lu gak suka, bersabarlah. Karena gue bersama lu, orang sabar. Kan gitu. Dan waktu pasti ada selesainya. Orang bijak bilang, badai pasti berlalu bro. Krisya. Iya, orang pintar minum tolak angin. A few moments later. Sip. Tat, tapi gini Tat, berdasarkan tadi yang diobrolin sama Farid, pertanyaan dari Farid, dia kan mewakili anak muda banget nih, Gen Z banget. Ini Gen Z ya? Gen Z lah ya. Gen Z banget nih. Pasti mereka banyak banget nih di pikiran mereka seperti ini Tat. Mungkin Ustadz bisa kasih kali Tat ya, semacam tipsnya kali Tat buat si anak-anak Gen Z ini supaya
yang sebangsanya dia ini bisa ngerasa yakin kalau Allah tuh selalu ada di samping kita gitu. Tat. Iya. Yang tenang terus lah, Tat. Iya. Gimana nih? Ujian kan selalu ada ya. Sebenarnya gini bro, buat teman-teman muda ya, anak-anak muda nih yang mau generasi Gen Z, mau skena, mau GK dan sebagainya gitu ya. Itu kan cuma sebutan aja, sebutan ya. Yang penting lo kenal Tuhan lo bro. Lo pahamin, hidup lo mesti kenal Tuhan, Allah, lo mesti kenal Nabi Muhammad, lo mesti kenal Islam. Kemudian sisanya lo gaul. Warnai orang, jangan lo diwarnai. Ya, kita pernah bahas di kajian kita yang dulu ya. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, sabar ketika bergaul dengan yang kurang baik imannya, lebih good lah ketimbang orang beriman gak bergaul. Kenapa mesti bergaul? Oh, hikmahnya banyak. Lu dapat jariah kebaikan yang lu tunjukkan sama dia. Lu bisa cegah keburukan dengan bahasa pertemanan gitu ya. Intinya pandai-pandailah menjaring pahala selama hidup untuk menggapai kemuliaan sorga bro. Insyaallah, amin, amin, Allah, amin. Ustaz Suban, terima kasih banyak buat Sama-sama, waktunya. bro. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di CBU. Pokoknya guys, jangan takut sama rasa down. Karena itu hal yang manusiawi dan yang penting kita optimis. Ya sih sama janji Allah. Kalau setiap ujian selalu datang, insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Kita harus deketin diri sama Allah, jaga hati dan melangkah dengan insya Allah yang pasti. Oke? Gilang pamit, Ustadz Suban Bawazir pamit, dan teman saya Farid juga pamit. Sampai ketemu lagi di CBU next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CBU suruh barang USB tonton agak rugi loh. Assalamualaikum.